Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita masuk ke permasalahan yang kedua, aqsamul sebab, pembagian sebab. Yang qasimu sabab i'tibari fi'lan lil mukallafi ila al-qismain. Yaitu sebab ini ya terbagi menjadi dua yang ditinjau dari perbuatan ya orang yang dibebani syariat, yaitu kita orang muslim. Al-awwal yang pertama sababun laisa lil mukallafi dukhulun fihi. Yaitu sebab yang bukan dikarenakan ya orang yang dibebani syariat, yaitu orang Islam. Walau huwa fi maqdurihi, dan dia tak mampu untuk lakukan itu. Wa madzalik rattaba syar'u hukma alaihi, akan tetapi syariat menetapkan hukum atasnya. Li'annahu rattabahu bihi wujudan, dikarenakan ya syariat ya mengikatnya dengan adanya dia wa adaman, dan tak adanya dia. Contoh yang pertama jawal syams, yaitu tergelincirnya matahari. Kama sabaqa ja'alahu Allah azza wa jalla sababan li wujubi sholati duhri, sebagaimana yang telah lalu bahwasanya Allah jadikan ya tergelincirnya matahari itu sebagai sebab untuk wajibnya sholat zuhur. Allah Ta'ala berfirman, aqimus sholata lidulukil syamsi, dirikan sholat zuhur tak kala matahari itu tergelincir. Ya, ini adalah sababan nahwi, di sebab untuknya. Fa idza zalatis syamsu wajaba 'alal mukallafi sholatu duhri, kalau misal matahari tergelincir maka wajiblah sholat zuhur atas mukallaf. Wala yasihu sholatu duhri qabla zawali syamsi, jadi tidak sah sholat zuhur sebelum tergelincirnya matahari. Fata'allaqal hukmu biha, ya, fata'allaqa al-hukmu biha, maka hukum terikat dengannya. Contoh yang kedua, dukhulu syahri liwujubi shaumi Ramadan, yang masuknya bulan Ramadan menjadikan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu", siapa yang melihat bulan Ramadan maka ya hendaknya dia berpuasa 1 bulan penuh. Begitu juga hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian kalau sudah melihat hilal. Fa'aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah kalian tak kala melihat hilal Ramadan, untuk puasa hilal Sya'ban, ya Syawal untuk hari raya. Fa'inu gubbiya alaikum, kalau misalnya kalian terhalang awan, nggak bisa melihat, mendung, fa'akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah hitungan ya Sya'ban ya itu 30. Maksudnya digenapkan Sya'ban 30 hari baru masuklah bulan Ramadan di tanggal 1 Ramadan. Hari raya gitu juga 30 hari ya bulan Ramadannya masuklah Syawal. Yang ketiga adalah al-ittiraru li jawazi akil maitah, yang orang yang dalam kesusahan darurat dibolehkan makan bangkai. Inna maharrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, yang diharamkan kalian itu adalah bangkai yang disembelih tidak secara syar'i atau yang mati belum sempat disembelih, waddama, dan darah yang memancar, ya, wa lahmal khinzir, dan begitu juga daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan yang disembelih tidak karena Allah, bukan dengan membacakan bismillah. Faman iturra ghairu bagin wala adin fala itsma alaihi, siapa yang dalam keadaan terdesak maka tidak dosa baginya, tapi dengan catatan wala adin, tidak sampai kenyang. Ya, innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contoh yang keempat adalah marad, sakit, di ibadatil fitri, yang membolehkan kita buka puasa, tidak puasa bulan Ramadan. Allah berfirman, ayyamun ma'bududat, hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridun, di antara kalian siapa yang sakit, wa ala safarin, atau kalian sedang safar, perjalanan jauh, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh tak berpuasa tapi diganti dengan hari yang lain. Itu yang pertama, pembagian yang pertama. Yaitu pembagian yang pertama ya, yang dimana kita sebagai mukallaf itu tidak kuasa untuk merealisasikan ya sebab itu. Bagaimana kita bisa menggelincirkan matahari. Yang kedua adalah sababun fi maqduril mukallaf, sebab yang bisa direalisasikan oleh mukallaf, ya, yang bisa
yang mukallaf memiliki kemampuan padanya. Wa min fi'lihi, dan itu termasuk dari keluaran perbuatannya. Warataba syar'u al-athara ala wujudihi. Ya, maka ya syariat menetapkan ya dampak atas adanya dia. Contoh yang pertama adalah safar. Nah, safar ini karena kehendak kita yang merealisasikannya. Oleh sebab itu, liibatil fitri, dibolehkan kita puasa. Jadi, sebab dibolehkannya kita tidak berpuasa. Jadi, sebab kita tidak boleh berpuasa adalah karena kita safar itu. Dan safar itu mampu kita melakukannya. Beda tadi seperti matahari tergelincir, kita tak mampu. Allah berfirman, wa ala safarin. Ya, bagi yang safar boleh tidak puasa. Ya, faida kanal maradu fil qismil awwal. Adapun sakit di contoh yang pertama, laisa min tahsil mukallaf. Kita enggak mampu melakukannya. Kenapa? Allah yang kasih kita sakit. Karena kita enggak tahu apa yang ada di dalam tubuh kita. Tiba-tiba sakit. Wa inna safara, adapun safar, ya fi hadzal qism, ya dalam bagian ini fi maqdur mukallaf. Itu kita memang melakukannya. Wa min tahsili, dan hasil dari perbuatannya. Contoh yang kedua, zina, ya sebab dibolehkannya ya menghukum had. Ya Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki, perempuan dan laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma. Maka ya kalau mereka belum menikah, maka cambuklah 100 kali. Tapi kalau ada menikah, maka minha mi'ata jaldatin. Ya. Maka harus dirajam. Yang ketiga adalah bil da'i tamalluka al-muhda ilaihi al-hadiyah. Ya. Contohnya dengan hadiah. Dikarenakan itu orang yang diberikan hadiah berhak memiliki secara totalitas dan sempurna hadiah tersebut. Atau bil bai', dengan transaksi jual beli, ya tamallaka al-mushtari as-sil'ata, yaitu orang yang membeli barang tersebut menjadi pemilik sah yang berhak untuk barang tersebut. Begitu juga yang lainnya, seperti contohnya nikah. Ini adalah sebab dihalalkannya kita untuk berhubungan badan. Atau mati, sebab ya liintiqal milki wahkada, ya berpindahnya hak harta. Kenapa? Orang meninggal itu harus mewariskan barang, ya. Maka harta tersebut ya dipindahkan kepada hutangnya atau dipindahkan kepada warisannya. Itu pembahasan tentang fikih. Nah, itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.